Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri amri wa lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana berkat rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul pada jumpa virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua Habibana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in dan tabi'in, dan juga kita sebagai umatnya, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu guru hebat, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena telah hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Acara ini juga adalah salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak mengenai aksi nyata pada modul 1.4. Izinkan saya untuk share screen dulu. Baik, sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sudah. Nah, kegiatan ini seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu berkenaan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak pembuatan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nogi Atri Gunawan. Intensi saya mengajar di SMPN 1 Tarogong Kidul. Saya mengampu mata pelajaran Penjas. Nah, Bapak Ibu, agar acara ini berlangsung secara kondusif, jika ada yang ingin bertanya, silahkan Bapak Ibu raisen, kemudian silahkan nyalakan kamera Bapak dan Ibu. Kita usahakan acara ini berlangsung tepat waktu dan mohon untuk menonaktifkan mikrofonnya. Kemudian mari kita satukan pikiran dan hati kita untuk menyimak bersama-sama materi yang nanti akan disampaikan. Nah, Bapak Ibu, mari kita hadir seutuhnya, kita tenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak dengan situasi dalam diri untuk hadir seutuhnya dalam ruang diskusi ini. Nah, kita akan melakukan ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak dan Ibu. Silakan atur posisi senyaman mungkin. Biarkan tubuh Bapak dan Ibu menjadi rileks. Silakan tarik nafas dalam dari hidung, kemudian keluarkan dari mulut sebanyak 3 kali. Nah, Bapak dan Ibu, sebentar lagi kita akan melaksanakan relaksasi sejenak. Ambil nafas dalam dari hidung, kemudian keluarkan dari mulut. Baiklah, Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan melakukan relaksasi sejenak agar fisik maupun pikiran kita dapat beristirahat untuk sesaat. Bapak dan Ibu boleh menutup mata dan mengatur duduk Bapak dan Ibu agar berada dalam posisi yang benar-benar lepas dan nyaman. Ambil tarik nafas dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Rasakan nyaman sekali. Kemudian rasakan kelindikan buat diri kita benar-benar nyaman. Lepaskan segala beban, lepaskan sejenak hanya kepada diri kita.
wilayah yang sangat tenang dan istimewa yang terdapat dalam diri kita. Tanamkan dalam diri saya berniat memasuki relaksasi fisik dan pikiran. Bapak dan Ibu, dengarkan suara saya. Semakin Anda mendengarkan suara-suara lain, maka Anda hanya akan fokus pada suara saya. Semakin fokus, rasakan udara melewati hidung, keluarkan dari mulut, atur serileks mungkin dan semakin nyaman. Sekarang ini saya akan mengajak Bapak dan Ibu ke suatu tempat yang begitu indah, begitu nyaman, dan Anda sangat kenal dengan tempat itu. Silakan Bapak dan Ibu pilih tujuan tempat yang paling nyaman bagi Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu siap menuju ke sana. Baik, saya akan menghitung dari 1 sampai 5. Buang dari mulut. Saya akan hitung mundur dari 5 sampai 1, dan Anda akan semakin nyaman dan rileks. Perintahkan agar tubuh dan pikiran Anda memasuki relaksasi lebih dalam. Semakin tenang, semakin lelah. Tarik nafas dari hidung, buang dari mulut. Rasakan oksigen yang masuk ke dalam tubuh Anda. 4. Biarkan tubuh dan pikiran Anda memasuki tidur yang lebih dalam lagi. Bahkan saat ini Anda dapat membayangkan berada di suatu tempat lain yang menurut Anda adalah tempat yang nyaman, tempat yang indah. Dimanapun itu, buatlah semakin rileks, semakin nyata, bahkan Anda dapat merasakan detail emosinya. 3. Semakin lelah, lebih dalam lagi. Rasakan tubuh Anda semakin ringan, bahkan Anda dapat melupakan segala beban dan penat dalam pikiran. 2. Memasuki tidur lelap berkali-kali lipat lebih dalam dan merasakan suasana menjadi sangat rasakan segala oksigen yang masuk lewati hidung Anda, masuk ke paru-paru Anda, mengalir ke dalam kepala dan dibawa oleh udara. Bapak dan Ibu, kita lupakan sejenak kepenatan yang ada dalam pikiran, menghilangkan segala beban. Rasakan aliran darah yang mengalir ke bagian pundak Bapak Ibu, hilangkan segala beban, hilangkan segala beban dalam pundak Bapak Ibu. Seakan-akan segala otot yang tegang menjadi rileks, menjadi ringan. Kemudian rasakan dibawa oleh darah masuk ke dalam dada Bapak Ibu. Rasakan lagi, hilangkan segala kepenatan, dan tanpa Bapak Ibu sadari, segala beban yang ada dalam menjadi hilang, jadi sangat rileks dan nyaman. Baik, sekarang rasakan tubuh yang terasa rileks ini. Saya akan menghitung dari 3 ke 1, dan silakan buka mata secara perlahan dengan jiwa yang semakin positif, semakin semangat, dan pikiran yang semakin tenang. Kita mulai. 3,
Rasakan nafas Anda begitu nyaman. 2. Buka mata, perintahkan dan rasakan tubuh Anda semakin bersemangat, semakin positif. 1. Silakan buka mata Bapak dan Ibu. Baik, Bapak Ibu. Bagaimana perasaannya sekarang? Relax, Apakah Pak. ada perbedaan? Nah, Lumayan ya, relax. sedikit Makin relax, menghilangkan, lebih relax lah ya. lebih rileks. Upami kamari mah duitanya lumayan cicilan mah kahilapkeun sakedik mah gitunya. Baiklah Bapak dan Ibu, pada topik eksplorasi konsep mengenai diseminasi positif ini ada 6 materi, yaitu pertama disiplin positif dan nilai kebijakan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian yang keenam restitusi 5 posisi kontrol, dan terakhir yaitu ada segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, setujukah Bapak Ibu jika hukuman dapat mendisiplinkan anak? Silakan Bapak dan Ibu jawab dulu dalam hati, kemudian sambil kita nanti membahas materi. Kita balik lagi ke pertanyaan ini, apakah sudah betul gitu ya saat kita mendisiplinkan anak itu kita memberikan hukuman? Kemudian setuju atau tidak setuju Bapak Ibu saat memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang terakhir yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan mencoba untuk bermain dulu ya sebentar, yaitu permainan mengepalkan dan menutup dan mengepalkan telapak tangan. Nah, Bapak Ibu, silakan Bapak dan Ibu ambil sesuatu atau benda yang ada di meja Bapak Ibu. Kemudian genggam benda tersebut, anggaplah benda tersebut adalah hal yang sangat berharga untuk Bapak dan Ibu. Saya akan coba untuk mempengaruhi Bapak Ibu, baik dengan rayuan gitu ya, ataupun mungkin nanti ada ancaman. Baik, Bapak Ibu sudah memegang sesuatu atau menggenggam sesuatu? Sudah ya? Sudah. Baik, saya akan mulai. Bapak dan Ibu, saya melihat Bapak dan Ibu menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Kalau boleh, buka dong sedikit. Saya ingin tahu apa isinya. Aduh, Enggak, malu, Pak. malu. Tolong diangkat dulu Bu ke kamera, Bapak dan Ibu. Ayo diangkat dulu apa yang Bapak Ibu genggam. Saya pengen lihat nih. Apa ya? Aduh, sepertinya sangat menarik sekali. Ayolah, nanti saya kasih reward nih. Kalau misalkan Bapak dan Ibu buka. Apa ya? Waduh, susah sekali gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah ketika saya mencoba merayu gitu ya dengan berbagai bujukan, apa yang Bapak Ibu lakukan? Yaitu membuka, ada yang membuka atau ada juga yang menutup kepalan tangan. Nah, kenapa seperti itu? Kok karena gini, setiap orang mempunyai kontrol terhadap dirinya sendiri. Walaupun tadi ada beberapa misalkan yang mencoba kepalan tangannya dari perkataan atau ucapan atau rayuan yang saya berikan sebagai motivasi gitu. Tapi kan kebalikannya adalah setiap
keputusan kembali kepada Bapak dan Ibu gitu. Balik lagi kepada diri kita masing-masing. Apakah kita mengizinkan orang lain untuk mengontrol kita atau tidak gitu ya. Kemudian siapa yang memegang kendali kontrol ya, tentu saja yang memegang kontrol adalah diri kita sendiri. Nah, ini juga sejalan saat kita mengontrol peserta didik gitu ya. Nah, dalam dalam kontrol teori yang dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Di antaranya, ilusi guru mengontrol murid gitu ya. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Peserta didik berperilaku walaupun itu salah, setiap perilakunya memiliki tujuan. Gitu. Jadi, kalaupun kita memberikan motivasi ataupun ancaman atas kesalahan yang mereka lakukan, kita tidak dapat mengontrol, tapi murid sendiri atau dia sendiri yang dapat mengontrolnya apakah memilih untuk menurut kepada kita ataupun tidak gitu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau bujukan ini adalah salah satu bentuk kontrol dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Contohnya saat kita mengatakan kepada siswa, "Duh, kamu bagus sekali gambarnya. Tolong dong diberikan warna yang lebih," gitu kan. Nah, murid ada dua pilihan gitu ya. Apakah akan menuruti kita menambah warnanya dalam gambar yang dia bikin atau menolaknya. Tapi ada juga walaupun gambarnya sudah bagus, dia tetap konfirmasi kepada seorang guru, kepada guru atau temannya, apakah gambar saya sudah bagus gitu ya. Jadi dia tidak mempunyai pendapat atau keyakinan bahwa gambarnya sudah bagus dan harus meminta pendapat kepada guru atau temannya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah ini bisa dijadikan untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan ideologi diri yang negatif. Tentu saja kalau kita mengkritik apa yang dikerjakan oleh peserta didik, tentu itu hasilnya akan negatif karena pasti akan mengurangi rasa percaya dirinya. Contoh, itu kan tidak semua peserta didik itu dapat mengerjakan sebuah tugas dengan sempurna, gitu ya. Nah, saat mereka mencoba kemudian mengkritiknya, "Ah, gambar kamu kurang bagus," misalkan. Itu kan menjadi memberikan sugesti kepada dirinya bahwa apa yang dia akan kerjakan pasti akan selalu gagal. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, dari pernyataan yang nomor 4 ini bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu, kita kan kadang memaksakan kehendak kepada peserta didik gitu ya. "Kenapa kamu tidak mengerjakan? So kerjakan tugasnya," dengan bla 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 gitu ya, dengan perkataan-perkataan yang memaksa. Nah, ilusi ini sebetulnya cenderung tidak mempunyai efek yang kurang baik juga terhadap perilaku murid nantinya. Nah, bahkan bisa membuat sebuah hubungan yang permusuhan
gitu ya. Contoh, misalkan ada OSIS melihat peserta didik yang mengeluarkan baju seragamnya, itu kan terkadang mengingatkannya dengan paksaan gitu, bukan memberitahukan apa yang harus dia lakukan. Nah, efek yang terjadi adalah kan kadang kalau kita "Eta acuk," misalkan, "Itu baju kamu kenapa dikeluarin? Ayo masukin lagi," gitu kan. Nggak lihat orang lain, jangan jadi contoh yang nggak benar. Nah, itu kan sebetulnya kita bisa menyampaikan hal yang lebih baik, mengingatkan peraturan yang sudah mereka yakini atau mereka pahami bahwa peraturan tentang baju atau pakaian itu haruslah dimasukkan agar terlihat rapih, gitu kan. Nah, kemudian ini perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Nah, pada stimulus respon, realitasnya adalah kebutuhan kita bersama. Teori kontrol itu adalah kebutuhan kita berbeda. Nah, terkadang dalam suatu aturan, baik salah ataupun benar tentang perilaku yang dilakukan oleh peserta didik, kita menganggap yang benar itu A gitu. Nggak ada B, nggak ada C. Kita tidak paham bahwa setiap kebutuhan manusia itu berbeda, termasuk peserta didik. Mungkin eh, kita harusnya mampu untuk mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan peserta didik dan mengarahkan kembali apa yang sudah menjadi peraturan di sekolah ataupun di kelas. Nah, pada stimulus respon itu semua orang melihat hal yang sama. Nah, pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi, pemaksaan yang tadi bahwa kita melihat eh, bahwa datang terlambat itu ya salah gitu. Tidak apa namanya? Tidak melihat latar belakang kenapa siswa tersebut sampai datang terlambat. Kan kalau misalkan kita mau mengacunya pada peraturan bahwa datang terlambat itu ya salah gitu ya. Kita kan nggak tahu kalau misalkan kenapa murid terlambat, mungkin karena bantu dulu orang gitu, harus nunggu dulu orang tua yang mengantar. Kalau misalkan yang diantar itu 3 orang, kemudian dia orang yang terakhir dan datang terlambat atau sampai terlambat di sekolah, kan taunya, udah aja anak itu terlambat gitu kan, tidak mau tahu tentang latar belakang karena melihatnya adalah hal yang sama bahwa yang dia lakukan adalah salah. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tetap lain tentang dunia. Nah, seperti yang tadi saya katakan, mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita, bahwa kalau misalkan sudah salah, ya salah. Kalau udah A, ya A. Nggak mau tahu B, C, dan sebagainya. Tapi kan balik lagi bahwa kebutuhan setiap orang itu berbeda. Nah, seharusnya kita eh, memaksakan kehendak itu kan salah. Harusnya kita mengidentifikasi dulu kenapa seseorang itu melakukan hal tersebut gitu. Terus apa tujuannya? Kemudian pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tapi pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, pemaksaan dan ketika bujukan gagal, tapi pada teori kontrol yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, model berpikirnya pada stimulus respon adalah menang kalah, kemudian teori kontrolnya adalah belajar menang-menang. Seperti yang tadi dilakukan, kalau dia melakukan apa yang saya perintahkan, menganggapnya bahwa saya menang dan dia kalah. Tapi untuk teori kontrol adalah kita
menang-menang, kita menang, kemudian peserta didik juga menang. Kita memberikan stimulus atau penguatan-penguatan keyakinan tentang peraturan apa yang harus dilakukan, kemudian kita mencoba untuk memberikan agar peserta didik itu juga mau melakukan hal yang kita sugestikan gitu. Nah, kemudian makna disiplin ini berasal dari bahasa Latin atau disiplinlah yang artinya belajar. Pada murid-murid Sokrates atau Plato juga berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid, yaitu disipel. Disipel itu bisa kita lihat juga terjemahannya bahwa disipel itu adalah murid gitu kan, atau pengikut. Nah, pengikut ini mereka harus meyakini apa yang akan mereka ikuti sehingga apapun ajarannya mereka akan meyakini dan mengikuti. Namun ada peralihan makna gitu ya. Kalau dulu kan zaman dulu itu makna disiplin itu artinya ya belajar atau pengikut. Tapi disiplin pada saat ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, cenderung hubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, disiplin positif, pendekatan dalam mendidik anak untuk dapat mengontrol dirinya sendiri dan membentuk kepercayaan diri. Nah, kita itu harus mencoba mendekatkan atau pendekatan dalam mendidik anak untuk mengontrol dirinya sendiri dan membentuk kepercayaan diri. Tujuannya yaitu menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Seperti yang kita tahu bahwa pendidikan saat ini menjunjung tinggi praktik pelajaran atau kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, diharapkan peserta didik diarahkan untuk memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, seperti apa yang sudah diterapkan di SMP 1 Tarogong Kidul, yaitu dari literasi, kemudian membaca Al-Quran, sholat duha, kemudian ada pengajian, kemudian ada pembagian sembako juga untuk masyarakat. Nah, Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Jadi, tujuan kita memotivasi peserta didik yaitu agar terciptanya motivasi intrinsik, memunculkan motivasi dalam dirinya agar apa yang dia kerjakan atau perilaku baiknya tidak harus selalu disuruh atau diingatkan oleh kita sebagai guru, tapi dia juga sudah menyadari dan tahu tentang apa yang harus dilakukannya, cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Jadi tidak harus selalu disuruh dan diingatkan, tapi dia juga sudah sadar betul tentang apa yang harus mereka kerjakan atau harus berperilaku seperti apa. Nah, ini masuk lagi ke motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Apa sih motivasi atau hukuman dan penghargaan restitusi? Nah, Bapak dan Ibu, mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku.
Mengapa kita melakukan segala sesuatu, kemudian apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan yang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Contohnya, ketika kita datang tepat waktu di kelas atau ke sekolah, apa sih yang alasan kita melakukan tersebut? Itu apakah kita ingin dilihat oleh teman kita sebagai orang yang disiplin gitu ya, atau kita takut kita kena teguran oleh atasan kita, atau kita juga percaya bahwa datang tepat waktu adalah sesuatu yang sangat disiplin, kemudian menghargai diri sendiri, orang lain, ataupun murid-murid kita, dan ingin menjadi teladan. Nah, teori motivasi perilaku. Ada motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, di sini pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contoh, ketika kita tidak melakukan suatu tugas, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Nah, ini seperti yang tadi, apakah kita datang ke sekolah tepat waktu itu, apakah kita takut kena hukuman atau kena teguran atau tidak nyaman karena yang lain datang tepat waktu juga. Kemudian ada motivasi eksternal juga atau motivasi dari luar untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, biasanya isi dari pikirannya adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Contoh yang tadi, kalau misalkan ada murid atau guru teladan gitu ya, datangnya tepat waktu, kemudian tidak pernah terlambat atau tidak pernah izin dan sebagainya. Nanti ada reward dari sekolah, misalkan ada sebuah reward guru teladan. Nah, bisa jadi apa yang kita lakukan menginginkan sesuatu dari apa yang kita kerjakan gitu ya. Atau juga ada juga untuk menghargai diri sendiri. Jadi ketika kita datang ke sekolah tepat waktu, saya ingin menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ketika kita datang tepat waktu, alangkah lebih baik jika dilakukan atas perintah diri sendiri atau datang dari sendiri. Kita meyakini bahwa cara menghargai diri sendiri dan orang lain adalah datang tepat waktu, kemudian tidak terlambat. Kita meyakini bahwa disiplin adalah sesuatu yang sangat penting yang akan membawa kesuksesan kepada diri kita sendiri. Nah, ini dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal adalah bisa juga menjadi faktor ketergantungan beberapa dari dampak dari pemberian penghargaan. Nah, salah satu contohnya adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Bapak dan Ibu, kenapa penghukuman dan penghargaan itu dianggap sama gitu ya? Contohnya ketika kita memberikan hadiah kepada peserta didik, kamu dapat nilai A gitu ya. Itu bisa menjadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Nah, bagusnya ketika mereka melakukan sesuatu, saya mah bisa jadi saya ingin melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan hadiah gitu ya. Kemudian pengaruh jangka panjangnya adalah ketika tidak ada hadiah, mereka tidak akan maksimal dalam melaksanakan atau mengerjakan sesuatu. Kemudian penghargaan menghukum, bahwa suatu penghargaan itu bisa juga menjadi hukuman gitu ya. Kemudian
penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Nah, ketika kita salah memberikan reward atau hadiah ke peserta didik, ini bisa menjadi sebuah bumerang juga. Nah, jadi apakah hukuman atau misalkan hadiah itu tidak boleh diberikan? Sebetulnya reward itu boleh diberikan, akan tetapi dengan waktu yang pas. Contohnya, saya akan memberikan coklat gitu ya apabila anak ini berhasil menjawab pertanyaan. Nah, ketika mereka kenapa penghargaan menjadi dapat merusak hubungan? Nah, karena ketika ada yang mendahului gitu ya, misalkan A dan B diberitahu oleh gurunya akan mendapatkan sesuatu gitu ya. Nah, mereka bagusnya kan berlomba gitu ya, tapi ketika yang B menjadi atau mendahului yang A merasa, ah gara-gara kamu saya menjadi tidak mendapatkan hadiah itu. Nah, itu salah satu pengaruh gitu ya dari hadiah atau reward yang diberikan. Nah, alangkah bagusnya jika apresiasi itu dilakukan atau diberikan setelah mereka selesai gitu ya mengerjakan sesuatu. Contohnya ketika mereka berusaha kemudian mendapatkan eh, apa berhasil melakukan sesuatu, kita baru memberikan apresiasi. Nah, kita berikan pengakuan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi. Kita juga memberi pengakuan kepada semua murid, kemudian beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Fokus pada proses ini seperti yang tadi adalah ketika mereka berhasil mendapatkan atau mengerjakan sesuatu. Contohnya, ketika selesai ujian sekolah ada peringkat gitu ya. Itu biasanya kita berikan penghargaan, kemudian kita panggil satu upacara, kemudian kita panggil anaknya, beri piagam dan sebagainya. Itu tidak apa-apa untuk memotivasi peserta didik yang lain, tetapi ketika kita menyatakan saya akan memberikan hadiah jika kalian bisa melakukannya. Nah, itu suatu motivasi ekstrinsik yang akan berpengaruh kepada peserta didik. Mereka mungkin akan bersemangat melakukan atau mengerjakan sesuatu karena tahu akan diberi hadiah. Tetapi ketika hadiah itu tidak diberikan, akan menjadi suatu hukuman juga, akan membuat mereka malas-malasan juga ataupun bahkan tidak mau melakukan. Ah, untuk apa saya melakukan itu? Saya kan nggak dapat apa-apa. Contohnya, tapi kalau misalkan ketika mereka melakukan proses dan melewati proses itu dengan baik, kemudian kita memberikan hadiah, eh, pasti rasanya mereka akan sangat senang, dan kita juga mengingatkan bahwa yang penting itu adalah proses. Kita memberikan hadiah bukan dari hasil yang dia capai, tapi dari proses yang mereka lakukan. Nah, ini contoh pengakuan apresiasi, yaitu ada kalimat pembuka, kemudian nilai kebajikannya apa, kemudian situasinya seperti apa. Contohnya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, kalimat-kalimat apresiasi ini harus memiliki kalimat pembuka, kemudian kita memberitahukan nilai kebajikannya apa, kemudian situasinya apa. Seperti saya menghargai kepedulianmu. Nah, pembukanya itu menghargai. Kebajikannya adalah peserta didik peduli gitu ya. Situasinya yaitu saat membantu teman-teman saat mengerjakan tugas kelompok. Kemudian, terima kasih rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Jadi, contoh apresiasi baik
kepada secara khusus gitu ya, ataupun bersama-sama di kelas. Jadi harus tercantum kalimat pembuka, kemudian nilai kebajikannya apa, dan situasinya bagaimana. Contoh lainnya adalah, eh, wah, kamu baik sekali, gitu kan. Sudah peduli kepada temanmu yang tidak membawa pulpen, misalkan, atau tidak membawa buku. Kemudian, ini tindakan. Nah, Bapak Ibu, mungkin ini nih ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Contohnya mencatat 100 kali di buku kalimat gitu kan. Kemudian lari mengelilingi lapangan. Nah, ini perbedaan antara konsekuensi dan hukuman. Ketika mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, itu ada perbedaan pada hukuman dan konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi salah satunya adalah hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Dan konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit baik fisik maupun hatinya untuk jangka waktu lama, tapi konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan paksaan. Nah, dalam konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu bersifat paksaan, kalau konsekuensi itu bersifat stimulus atau tanggapan. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi adalah contohnya ketika saat anak tadi datang terlambat. Hukuman yang terjadi biasanya adalah mereka harus baris terpisah gitu ya. Kalau misalkan datangnya saat upacara, kemudian mereka datang terlambat, mereka harus baris terpisah dengan teman-temannya yang lain. Kemudian setelah selesai, teman-temannya masuk kelas, dia tetap berbaris dan diberikan hukuman, biasanya memungut sampah gitu ya. Nah, hukuman tersebut adalah sifatnya tadi adalah paksaan. Mau tidak mau mereka harus melakukan apa yang disuruh gitu ya. Tapi pada konsekuensi anak diberikan stimulus eh, atau keyakinan-keyakinan apa yang akan mereka harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah mereka kerjakan. Contohnya, kalau misalkan mereka tadi datang terlambat, kemudian harus dipaksa untuk memungut sampah. Padahal kan kita tahu bahwa datang terlambat itu berhubungan dengan waktu gitu ya. Tapi ujung-ujungnya memungut sampah itu kan sudah beda gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan konsekuensi, nah, kamu tahu dan sadar bahwa kamu sudah datang terlambat. Nah, ketika kamu datang terlambat, apa yang harus kamu lakukan? Kita harusnya gitu ya sebagai guru menanyakan dulu atau meyakinkan apa yang akan terjadi ketika mereka melakukan suatu kesalahan, bukan langsung memberikan hukuman atau paksaan gitu ya. Kemudian, nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Bapak dan Ibu, restitusi yang tadi adalah
bagaimana caranya kita meyakinkan peserta didik, kemudian memberikan sebuah motivasi ataupun saran gitu ya, bukan kritik tapi berupa saran agar mereka dapat berpikir tentang apa yang benar dan yang salah, kemudian mengingatkan kembali apa yang seharusnya mereka lakukan, kemudian bagaimana ke depannya agar mereka tidak melakukan kesalahan yang telah dilakukan. Nah, ini identitas gagal dan identitas sukses. Restitusi itu lebih baik dari konsekuensi, tapi konsekuensi juga lebih baik daripada hukuman. Perbedaannya dapat kita lihat bahwa hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Dan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi, kemudian direstitusi merupakan pilihan. Kemudian hukuman itu membuat tidak nyaman, kemudian untuk jangka waktu dan panjang. Dan konsekuensi itu tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, untuk restitusi yaitu menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi. 9 ciri restitusi yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang nomor 2 adalah memperbaiki hubungan. Tawaran restitusi itu adalah tawaran dan bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, biasanya seperti kita tahu ketika seorang anak melakukan kesalahan, mereka enggan untuk kembali ke teman-temannya atau kepada kelompoknya karena mereka merasa akan dikucilkan. Tapi ketika kita melakukan restitusi, memberikan pelajaran, memberikan pemahaman agar mereka belajar gitu ya, menebus kesalahan, agar mereka dapat memperbaiki perilakunya, kemudian memberikan keyakinan-keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, kemudian memberikan keyakinan agar mereka dapat mengontrol dirinya sendiri agar berperilaku mencapai seperti perilaku profil pelajar Pancasila yang tadi itu. Ini keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas, kenapa sih keyakinan kelas gitu ya? Kenapa tidak peraturan saja? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Pada saat pandemi kemarin kan kita diwajibkan untuk melakukan 3M, gitu ya, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, peraturan-peraturan ini pasti harus dilakukan, tapi bila tanpa keyakinan pasti tidak akan dilakukan juga. Nah, perbedaannya adalah peraturan itu adalah mengikat, tapi untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, peraturannya seperti yang tadi, kita mengetahui peraturan saat berkendara itu harus menggunakan helm. Nah, keyakinan kita ketika menggunakan helm yaitu adalah keselamatan gitu ya. Kita berkendara agar selamat harus menggunakan helm. Nah, yang harus kita beritahukan atau harus kita harus kita bentuk adalah keyakinan-keyakinan tersebut, bukan peraturan saja gitu. Ketika
di kelas misalkan. Peraturannya adalah tidak boleh membuang sampah. Nah, yang harus kita berikan adalah kita harus sama-sama beserta peserta didik itu harus meyakini gitu ya, kenapa tidak boleh membuang sampah. Nah, kemudian tidak boleh datang terlambat. Nah, yang harus kita beritahukan juga adalah peraturannya bukan hanya datang tepat waktu, tapi juga keyakinannya adalah ada kedisiplinan, kemudian ada tanggung jawab, gitu ya. Kemudian eh, ini ada pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif dan hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Seperti saat kita membentuk keyakinan kelas adalah kita menggali dulu peraturan-peraturan apa yang akan diterapkan untuk mata pelajaran kita, kemudian kita merubahnya menjadi sebuah kalimat positif dan memberikan keyakinan dari apa yang apa namanya yang telah kita sepakati. Contohnya adalah misalkan eh, peraturannya adalah harus memperhatikan saat guru menerangkan gitu kan. Kemudian keyakinan apa sih gitu ya yang terbentuk dari saat ada peraturan harus memperhatikan guru saat guru memberikan materi. Nah, yang harus dijelaskan tadi adalah harus kita sepakati bersama peserta didik bahwa kita harus saling menghormati dan menghargai orang lain gitu ya. Karena saat mereka presentasi pun kalau misalkan mereka tidak saling menghargai dan menghormati yang sedang memberikan materi, jelas suasana pembelajaran di kelas tidak akan kondusif gitu ya. Antara yang satu dengan yang lain tidak akan memperhatikan dan pasti akan saling mengobrol. Nah, akan tetapi ketika kita memberikan atau membuat suatu kesepakatan keyakinan kelas bahwa siapapun yang sedang berada di depan kelas dan memberikan materi, kita harus saling menghargai dan menghormati untuk eh, apa memperhatikan gitu. Nah, ini penerapan kelas yang sudah saya terapkan mengenai kesepakatan kelas. Mereka mencurahkan dulu menginginkan kelas impian mereka gitu ya. Mereka ingin kelas yang bagaimana. Biasanya setiap orang itu atau hampir setiap kelas impiannya sama gitu ya. Ingin kelas yang bersih, kelas yang nyaman, kelas yang aman, kemudian kondusif saat belajar, kemudian tidak saling ejek gitu ya. Nah, tanpa adanya pembentukan dari keyakinan kelas, saya kira eh, semua itu tidak akan terjadi gitu ya. Dan kita juga harus tinjau apakah keyakinan yang mereka bentuk sudah terlaksana atau belum. Bahkan di setiap pertemuan kita juga harus ingatkan apakah kesepakatan itu telah berhasil dilakukan ataupun tidak. Nah, Bapak dan Ibu, setiap perilaku adalah pemenuhan kebutuhan dasar, gitu ya. Menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory, Glasser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Contohnya, ketika kita
melihat seorang anak mencoret-coret tembok gitu ya, kemudian mencoret-coret mejanya, itu kan sebetulnya sebuah kesalahan mereka tidak menjaga sarana dan prasarana gitu. Tapi dari perilaku kesalahan tersebut mereka mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang harus kita ketahui adalah yang harus kita identifikasi adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar dari atas perilakunya tersebut. Nah, yang tadi dari mencoret-coret tembok mungkin dia ingin dikenal gitu ya, ingin dikenal, kemudian ingin diikuti oleh teman-temannya. Nah, kebutuhan dasarnya adalah bisa kebebasan dan kepuasan. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut? Contoh dari penguasaan, ketika ada seorang anak yang nakal, selalu mengganggu teman-temannya lain, menakut-nakuti, itu kan dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya adalah penguasaan. Nah, apa yang harus kita lakukan agar dia tidak melakukan atau mengganggu teman-temannya lagi? Contohnya adalah, "Nak, boleh nggak Bapak minta tolong?" gitu ya. Kalau misalkan ada yang gaduh, boleh nggak kamu ingetin lagi? Nah, karena dia itu ditakuti gitu ya oleh teman-temannya dan dia eh, yang tadi suka mengganggu juga, tidak ada yang berani melawan, misalkan contohnya ketua geng lah gitu ya, ketua geng di kelasnya, nggak ada yang berani buat negur atau ngelawan. Nah, kita kan bisa secara baik-baik menjadikan dia contoh menjadi ketua keamanan gitu ya. Karena yang bisa mengamankan adalah dirinya sendiri gitu kan. Dengan memberikan rasa tanggung jawab atas lingkungannya secara tidak langsung eh, dia juga akan menyadari bahwa eh, apa akan membuat rasa tanggung jawabnya merubah jadi pola perilakunya gitu, menjadi perilaku yang positif. Nah, ini berkenaan 5 posisi kontrol. Menurut Diane Gosen, terdapat 5 posisi kontrol sebagai proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Yang pertama adalah posisi penghukum. Dalam posisi penghukum, biasanya guru berbicara dengan cara menghardik, menunjuk-nunjuk, tangan dipegang, dibentak, dan marah-marah. Hukuman pun biasanya berupa verbal atau fisik ataupun psikis. Nah, apa yang akan menjadi dampak gitu ya apabila kita memposisikan diri kita sebagai guru di posisi penghukum? Dampaknya murid menjadi pendendam, guru tidak disukai murid, mengulangi kesalahan berulang kali, dan perilaku murid menjadi agresif. Kemudian yang nomor 2 adalah pembuat orang merasa bersalah. Posisi pembuat merasa bersalah biasanya mempunyai suara yang agak cenderung lembut, namun kata-katanya menyalahkan murid. Kemudian menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dan membuat guru menderita. Kemudian apa dampaknya gitu ya? Yaitu membuat murid merasa bersalah, menarik diri dari lingkungan, rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Nah, contoh kasus posisi yang pertama yaitu penghukum. Contohnya yang tadi ketika misalkan seseorang atau murid datang terlambat ke sekolah, eh, tidak tahu menahu bahwa terlambat itu adalah kesalahan, kemudian menggunakan kata-kata kasar, kamu kenapa datang terlambat? Ah, kamu mah tidak tahu apa namanya, misalkan menghardik gitu ya, membentak, kemudian marah-marah, membentak dengan kasar, bahkan ada juga yang sampai
mencubit gitu ya. Nah, perilaku-perilaku hukuman tersebut akan pasti akan membekas kepada pikiran gitu ya. Bahkan kita juga pasti punya pengalaman ketika kita dihukum oleh guru, baik secara verbal ataupun fisik, akan dikenang gitu ya. Apapun perlakuan penghukum pasti akan kita kenang gitu ya. Nah, ini adalah salah satu dampak perilaku sebagai posisi penghukum. Kemudian ada posisi sebagai teman. Nah, suara guru akan ramah gitu ya, cenderung bercanda gurau untuk menghangatkan suasana. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru, dan identitas yang tercipta adalah identitas sukses dan berhasil. Nah, dampaknya yaitu murid akan ketergantungan pada satu orang. Murid tidak bisa mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Nah, posisi sebagai teman itu yang tadi adalah ketika eh, kita memposisikan sebagai teman, dampaknya adalah peserta didik akan ketergantungan pada kita gitu ya. Mereka tidak mau atau percaya terhadap apa yang mereka kerjakan. Contohnya saat kita memposisikan, "Duh, yang tadi ya gambar kamu bagus," misalkan. Nah, pujian-pujian seperti itu kan biasanya diberikan oleh dia merasa, "Duh, Bapak Ibu guru ini sebagai teman ataupun sahabat." Nah, jadi apapun yang mereka kerjakan tidak pede gitu ya. Ada istilahnya tidak pede atau tidak percaya diri dan mereka tidak mandiri jika misalkan kita tidak memberikan pujian ataupun pengakuan terhadap apa yang dikerjakannya. Kemudian ada posisi pemantau. Posisi pemantau ini biasanya akan bersuara datar, tidak bercanda gurau, ataupun menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas diri positif atau berhasil, senantiasa memantau pada suatu murid, diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Kemudian guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi, menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, dampaknya yaitu murid tidak akan memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju, tidak sepenuhnya mandiri, dan menitik beratkan pada dampak diri sendiri, mendapatkan hadiah atau hukuman. Nah, Bapak dan Ibu, pada posisi pemantau ini, seorang guru biasanya hanya contoh kasusnya adalah eh, ketika anak melakukan kesalahan, dia hanya menyatakan, "Kenapa kamu melakukan hal tersebut?" gitu ya. Kemudian, "Apa yang harus kamu lakukan jika kamu melakukan hal tersebut?" Nah, tidak ada nilai kebajikan yang ditunjukkan atau tidak memberikan alasan atas hukuman yang diberikan, tidak memberikan alasan-alasan atau nilai-nilai yang seharusnya mereka kerjakan. Yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, suaranya netral, tidak emosian atau tidak terlalu lama, kemudian tercipta identitas positif atau berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Kemudian guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri, memiliki sikap disiplin positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Nah, ketika kita melaksanakan atau memposisikan diri sebagai seorang manajer adalah hal yang paling bagus daripada keempat posisi kontrol yang tadi, yaitu sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, kemudian sebagai seorang teman ataupun seorang pemantau. Yang paling baik adalah posisi
kontrol kita sebagai seorang manajer. Karena ketika seorang anak melakukan kesalahan, kita dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuka pikiran murid apa yang harus mereka kerjakan, apa alasan mereka melakukan tersebut, kemudian eh, memberikan keyakinan-keyakinan apa yang harus mereka lakukan ke depannya. Nah, ini menjadikan murid menjadi mandiri, kemudian murid merasa percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Kemudian mereka mampu mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Nah, ini 5 posisi kontrol, contohnya guru berbuat sebagai penghukum, guru menghardik atau menunjuk-nunjuk, kemudian menyindir kalau kamu tidak melakukannya, awas, rasakan, gitu ya. Kalau dalam membuat masalah, biasanya seorang guru melakukan ceramah, kemudian mengatakan, seharusnya, gitu ya, ibu kecewa kepada kamu, gitu. Kamu seharusnya sudah tahu, gitu kan, bapak atau ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres atas perbuatan kamu. Tapi, nah, sebagai teman, membuatkan alasan-alasan gitu ya, untuk melakukan sesuatu. Nah, untuk pemantau, kamu tahu peraturannya, gitu kan, kamu harus menyesuaikan diri, gitu kan. Tapi untuk manajer, biasanya mengajukan pertanyaan, apa yang kamu yakini, kemudian apa yang kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah itu. Kemudian hasilnya adalah seorang penghukum biasanya memberontak atau menyalahkan orang lain dan berbohong. Dan pembuat bersalah biasanya menyembunyikan atau menyangkal. Dan bila posisinya di posisi teman, biasanya seorang anak memiliki rasa ketergantungan gitu ya kepada orang lain. Kemudian untuk hasil pemantau yaitu menyesuaikan diri, dan untuk posisi manajer yaitu menguatkan. Nah, posisi manajer tadi eh, berhubungan dengan segitiga restitusi yang seharusnya dilakukan atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan peserta didik. Nah, menurut Diane Gosen dalam bukunya Restitution, Restruction School Discipline tahun 2021 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses rangkaian yang dilakukan untuk memberikan pemahaman atas kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik dan meyakinkannya agar perilakunya mereka menyadari apa yang harus mereka lakukan dan mereka dapat mengevaluasi diri sendiri, mengubah dari perilaku buruk menjadi baik, kemudian berperilaku yang tadinya negatif menjadi positif, kemudian dari segitiga restitusi ini, langkah pertamanya adalah menstabilkan identitas. Nah, dari menstabilkan identitas ini, contoh kalimatnya adalah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tapi, ya, biasanya saat mereka melakukan kesalahan, kita menstabilkan dulu perasaannya, kita meyakinkan bahwa apa yang mereka lakukan itu bukan agar mereka tidak terlalu bersalah gitu ya atas perilakunya. Kemudian kita memberikan kalimat-kalimat, setiap orang pasti pernah melakukannya. Ibu juga atau bapak juga pernah melakukan hal tersebut. Tapi alangkah baiknya jika kamu melakukan apa gitu ya. Nah, kemudian tahap kedua adalah validasi kebutuhan. Kita menanyakan ke peserta didik
Kenapa kamu melakukan tersebut? Kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu, atau eh, ada nggak cara lain atau cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, langkah yang ketiganya adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, misalkan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Contohnya dalam sebuah kasus ketika ada seorang anak yang mengejek temannya atau marah kepada temannya sampai membuat temannya itu menangis, kita bisa melakukan segitiga restitusi ini, yaitu kita dapat menanyakan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, atau kamu juga bukan orang pertama yang marah kepada temanmu kalau misalkan temanmu tidak dapat hadir ke pertemuan atau kerja kelompok, atau temanmu tidak mengerjakan apa yang sudah menjadi tugasnya. Tapi ada nggak cara lain yang lebih efektif atau yang dapat membuat kamu mendapatkan apa yang kamu butuhkan, atau misalkan kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu, gitu ya. Nah, biasanya mereka mau bercerita dan akan bercerita kenapa dia sampai marah kepada temannya itu. Kemudian kita berikan pertanyaan-pertanyaan, eh, apa yang lebih baik gitu ya, apa yang akan dia lakukan ke depannya agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak diulanginya. Beda jika kita posisinya sebagai penghukum gitu ya, ketika anak berantem antara A dan B, kita tahu bahwa itu perbuatan yang salah, kita pasti, ah, kamu berantem lagi, udah push up misalkan, udah lari, udah misalkan pungutin sampah, nggak usah masuk kelas. Beda gitu ya, nanti perasaan yang ditimbulkan atau dihasilkan juga pasti akan berbeda gitu ya. Biasanya kalau misalkan posisi kita sebagai penghukum, kemudian merasa bersalah dan sebagainya, mereka tidak akan berani jujur tentang apa yang mereka lakukan, atau eh, pasti berbohong atau menyalahkan orang lain. Tapi kalau posisi kita sebagai manajer dan melaksanakan segitiga restitusi, mereka pasti akan bercerita tentang apa yang mereka kerjakan, kenapa mereka melakukan hal tersebut. Kemudian eh, kita juga mengarahkan apa yang lebih baik gitu yang mereka kerjakan. Nah, dari segitiga restitusi ini diharapkan secara sadar mereka memiliki motivasi intrinsik tentang nilai-nilai atau perilaku-perilaku yang kita harapkan sesuai profil pelajar Pancasila tadi. Nah, mereka dapat menstabilkan dirinya sendiri, kemudian mereka dapat mengevaluasi apa yang mereka lakukan, apakah sudah benar gitu ya, apakah ini baik atau tidak. Nah, diharapkan peserta didik menjadi seseorang yang mempunyai perilaku atau sifat mandiri, ya, dapat menghargai gitu ya, dapat menghormati, kemudian mereka dapat berinovasi. Nah, eh, nah ini adalah contoh salah satu gambar. Nanti juga videonya ada kalau misalkan Bapak Ibu pengen lihat gitu ya, bagaimana cara mempraktekkan segitiga restitusi tersebut. Nah, mungkin sekian pemaparan yang dapat saya lakukan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Eh, Mungkin untuk kali ini saya ingin buka sesi pertanyaan untuk Bapak dan Ibu. Misalkan ada yang ingin kita ditanyakan oleh Bapak Ibu, kita berdiskusi. Ibu Ita, mangga Ibu Ipa, Bu Ita. Iya, hatur nuhun Pak Nogi atas kesempatannya. Ya. Aduh, kalangkungan waktosna. Biasnya, biasa saya Itu patalasan. sabias.
eh, tadi terkait dengan apa namanya keyakinan kelas. Nah ini misalnya begini kan, eh, apa namanya, ini adalah hal yang baru lah ya, yang mungkin saya juga mungkin teman-teman CGP lakukan ketika mencoba menerapkan itu di kelas. Ya, kita membuat keyakinan kelas bersama. Nah, eh, saya ada sedikit kendala nih misalnya. Bisa juga nanti saya minta apa namanya pencerahan dari Bapak atau mungkin dari teman-teman CGP lainnya. Ketika misalnya kan itu ini kan anak kalau bicara saling ngejek itu udah biasa gitu ya. Nah, sejak diterapkannya, sejak dibentuknya keyakinan kelas, kita kemarin tuh curhat apa namanya eh, curhat bersama, brainstorming terkait dengan nilai-nilai yang akan kita sepakati atau kita yakini di kelas untuk membentuk untuk membangun kelas yang membangun kelas impian gitu ya. Nah, ketika ada anak yang masih belum atau mungkin masih ini ya karena terbiasa berkata mengejek kepada yang lainnya gitu ya. Nah, apakah harus dilakukan segitiga restitusi dengan 3 tahapan itu atau cukup kita misalnya hanya melakukan di tahap yang ketiga saja, menanyakan keyakinan. Soalnya kalau misalnya harus tiga-tiganya kok butuh waktu lama kan begitu ya. Atau itu bisa cukup dengan yang tahap ketiga atau memang harus tiga-tiga tahap ketiga tahapan dari segitiga restitusi itu harus kita lakukan agar penerapan keyakinan kelas itu semakin bagus gitu. Mungkin itu saja pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ita atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali gitu ya. Ini mengenai penerapan keyakinan ketika ada anak yang masih membawa kebiasaan-kebiasaan lamanya, Ibu ya, masih suka berkata kasar, mungkin Ya, masih mengejek gitu ya. Nah, ya, tahapan yang harus dilakukan adalah dari segitiga restitusi adalah tetap ketiga-tiganya Bu, karena tanpa ada tahap dan satu dan dua, tanpa ada tahap menstabilkan dan memvalidasi, proses itu tidak akan memberikan dampak berlebih gitu ya, ketika kita hanya ya, menanyakan keyakinannya saja gitu ya. Tapi juga kita harus tahu dulu latar belakang kenapa dia sampai mengejek temannya, kemudian mencela temannya misalkan atau tidak mau mendengarkan orang lain. Nah, kita harus tahu dulu kenapa dia melakukan hal tersebut. Nah, biasanya ketika ada anak seperti itu adalah kebutuhan dasarnya adalah dia ingin eh, dihormati, kemudian ingin apa namanya disayang gitu ya, ingin diperhatikan. Nah, kita juga harus tahu dulu eh, apa sih yang membuat dia tidak melakukan hal tersebut. Kemudian kita juga harus memvalidasi eh, apa yang sudah dia lakukan, bahwa yang dia lakukan itu salah. Kemudian kita juga harus menanyakan eh, apa yang kamu butuhkan atas apa yang kamu perilaku. lakukan ya atas atas perilakunya tersebut. Nah, barulah setelah tahap satu tadi dan dua, kita baru menanyakan kesepakatan kelas yang tadi telah kita buat bersama gitu ya. Kamu eh, tahu nggak keyakinan kelas yang sudah kita bentuk gitu ya. Kemudian menurut kamu eh, kamu itu ingin menjadi orang yang seperti apa gitu dengan melakukan perilakunya yang tadi gitu kan. Nah, kalau misalkan prosesnya yang nomor tiga saja, tentu itu akan mengurangi dampak gitu ya. Dia tidak akan ada proses berpikir bahwa selama ini yang dia lakukan atau perilakunya itu adalah salah gitu, Bu. Ya, Ya tidak hanya efektif jadinya dia ya. tidak akan efektif. Dia hanya akan mengingat dia salah tanpa tahu penyebabnya gitu dan apa yang harus dia lakukan ke depannya. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, Mungkin ya dari siap Bapak Pak. Ibu yang lain Terima mau kasih. berbagi pengalaman.
Silahkan Bapak Ibu. Pak Asep Hidayat, mangga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ingin berdiskusi ini dengan ibu-ibu guru hebat di sini, gitu ya. Jadi, tentang penerapan segitiga restitusi gitu ya. Saya pernah berdiskusi juga di forum yang lain bahwa ketika eh, kesalahan atau pelanggaran itu dilakukan berulang-ulang gitu ya. Nah, kemudian kita apakah terus kita mengulang tahapan segitiga restitusi itu. Nah, kemudian gini, memang segitiga restitusi ini kalau saya perhatikan, karena saya dekat juga dengan orang-orang BK ya, BPBK gitu ya, dan memang metode-metodenya memang seperti yang sering diterapkan oleh di BPBK gitu. Nah, dalam kaitannya kesalahan yang terus diulang-ulang gitu, eh, kan kita harus kolaborasi juga ya dengan orang tua gitu ya. Iya, betul. Kemungkinan kelanjutannya dari itu, misalkan kita juga bisa menerapkan segitiga restitusi itu dengan pihak orang tua gitu ya. Bagaimanapun kan kita tetap harus mengkomunikasikan ya tentang anak-anak mereka gitu ya. Itu mungkin itu ingin jadi bahan diskusi kita. Itu saja. Iya, betul, betul sekali Pak Sep ya. Mungkin jika ada seorang anak, aduh eta deui gitu ya. Eta kene udah berapa kali melakukan segitiga restitusi tapi tetap gitu ya. Nah, yang harus kita sadari adalah apalagi berhubungan dengan perilaku, berperilaku itu tidak akan langsung terlihat, tidak seperti kita menanyakan tentang pengetahuan. Kalau misalkan kita bertanyanya tentang kognitif, mungkin di matematik 1+1 ya 2 gitu ya, bukan 3 dan 4. Tapi kalau misalkan di perilaku, mungkin saat kita mengajar di kelas itu dengan anak tersebut, kita tidak dapat langsung menghasilkan perubahan yang signifikan gitu ya. Tapi kan dengan adanya penerapan atau pemberian keyakinan-keyakinan tentang perilaku positif, kita harapkan bahwa ke depannya dia akan berubah gitu kan, karena seperti yang tadi, jika ingin berubah bukan dari orang lain tapi dari dirinya sendiri gitu ya. Nah, yang kita lakukan hanya memberikan keyakinan-keyakinan bahwa apa yang baik itu seperti ini misalkan gitu Pak. Jadi bukan bukan sebuah paksaan bahwa dia dari salah harus benar, bukan seperti itu gitu. Karena kita sadar betul bahwa perilaku itu tidak langsung berubah dan tidak dapat langsung dilihat gitu Pak. Ya mudah-mudahan mungkin nanti kalau misalkan di SMP ya mudah-mudahan di SMA-nya berubah gitu ya. Nah, kalau misalkan eh, dia tidak tahu mana yang benar dan salah, apa yang harus dia lakukan, mungkin hal seperti itu akan terus terulang. Tapi setidaknya kalau misalkan kita memberikan keyakinan-keyakinan yang baik dan positif, kedepannya dia akan berubah dan dapat menjadi seseorang pribadi yang baik lagi gitu Pak. Nah, dan proses segitiga restitusi ya tetap harus kita jalankan gitu Pak. Ya, cukup. Mungkin seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, Pak Nogi ada dikit ya lagi ya. Jadi mau berefleksi juga ini, boleh? Boleh Bu. Ya, jadi betul ya. Jadi sesuatu apa namanya dengan segitiga restitusi yang kita laksanakan dari tahap 1, tahap 2, tahap 3 itu memberikan kesan yang mendalam, akan mengisi ruang memori si siswa itu sehingga terbawa hingga dia SMA dan dewasa. Dan paling tidak itu memberikan apa ya, kenangan yang sangat melekat. Mungkin tidak hari itu dia akan
berpikir dengan baik, tapi nanti mungkin setelah dia SMA atau mungkin dia setelah dewasa yang ketika mungkin kematangan berpikirnya jauh lebih baik, kematangan emosional jauh lebih baik, itu mungkin justru akan bisa terjadi titik balik mungkin begitu ya Pak ya. Kalau Ya, saya betul. berefleksi seperti itu. Ya, betul. Betul sekali, Bu. Karena yang tadi itu perilaku itu tidak dapat langsung dilihat gitu. Ya, mudah-mudahan saat kita memposisikan sebagai seorang manajer dan melakukan segitiga restitusi di sekolah, kita memberikan dampak positif eh, untuk pribadi anak didik kita gitu, untuk murid-murid kita walaupun tidak langsung berdampak, tapi diharapkan ke depannya adalah mereka memiliki pribadi yang mandiri, yang tangguh, yang inovatif gitu ya. Kemudian sesuailah dengan profil pelajar Pancasila, mungkin seperti itu, Bu. Dan mungkin juga dia nanti akan bisa meniru ya tahapan yang kita lakukan gitu. Ketika Iya, dia betul. menemukan orang lain melakukan kesalahan. Jadi dia Malahan, tidak akan emosional, dia justru akan lebih berempati, lebih bersabar dan lebih bijaksana. Mungkin bisa jadi seperti itu ya Pak ya. iya, betul, Bu. Berbeda pasti dengan kalau misalkan penghukum udah salah ya salah gitu ya. Dia tidak akan belajar dari kesalahannya. Yang dia tahu adalah dirinya tersakiti baik secara fisik atau verbal. Jadi yang dikenangnya adalah hal-hal yang buruk gitu. Berbeda kalau misalkan kita melaksanakan segitiga restitusi secara tidak langsung kenangannya pun berbeda gitu. Jadi ketika dia mendapatkan seseorang yang salah menurutnya, dia juga akan melakukan hal yang sama, tidak langsung menghukum tapi menanyakan dulu gitu ya, melakukan cara-cara tadi yaitu menstabilkan, kemudian memvalidasi dulu dan menanyakan keyakinan gitu. Baiklah Bapak dan Ibu, mungkin seperti itu dulu. Terima kasih banyak Sama-sama. atas kehadirannya dan memenuhi undangan saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan saya dalam menyampaikan materi. Mungkin agak terlalu banyak begitu ya Bapak dan Ibu. Baik, saya tutup acaranya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.